Kita sudah melalui bulan April yang penuh dengan volatilitas besar ya. Jadi kalau kita lihat dari chart beberapa indeks, terutama misalnya sumber permasalahan itu kan datangnya dari Amerika Serikat dengan perang tarif. Kita lihat Dow Jones itu secara kalau Anda lihat chart daily-nya, ya Anda cuma ngelihat oh ya masih di bawah EMA 200 nih gitu ya. Tapi kalau kita rubah ini semua menjadi chart monthly, maka Anda akan melihat gambaran yang lebih besar di mana secara gonjang-ganjing yang terjadi ini Anda bisa melihat di sini. Bulan April itu menjadi bulan dengan bentuk candle yang memiliki ekor atau low yang panjang sekali. Kalau Anda bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, bahkan sampai tahun 2009, 2005, 2003, ya, 20 tahun ke belakang, 25 tahun ke belakang, itu tidak ada ekor yang sepanjang ini. Jadi congratulations ya kepada Anda semua yang masih survive di masa khususnya di bulan April ini di mana volatilitas harga itu bergerak begitu lebar. Ya, ini terrefleksi dari candle monthly Dow Jones yang begitu panjang ekornya. Ini juga terjadi kepada si Nasdaq ya. Anda bisa lihat di sini ekornya itu panjang sekali. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat di S&P 500, no sama, ekornya panjang banget. Nah, bagaimana dengan Indonesia? IHSG, Anda bisa lihat kita lebih beruntung, bahkan jauh lebih bagus, di mana candle kita ini adalah bullish engulfing. Jadi ini memeluk habis candle bulan sebelumnya, kalau Anda lihat di sini ya. Jadi high dan low bulan sebelumnya itu dipeluk habis oleh body candle bulan April. Keren ini kalau saya bilang. Asli keren. Ya. Jadi harusnya kita punya prospek yang bagus dalam mengarungi perang tarif ini. Dan Anda mesti ingat bahwa perang tarif ini tidak akan selesai dengan cepat, apalagi kalau Donald Trump masih menjabat sebagai presiden. Ya, jadi minimal 4 tahun ke depan kalau dia tidak di impeachment ya. Kalau dia tidak dilengserkan, minimal sampai 4 tahun ke depan kita akan selalu mengalami gonjang-ganjing seperti ini. Ya, kita akan mengalami gonjang-ganjing seperti ini. Dan apakah tekanan jual sudah selesai? Apakah ISG akan terus ngebul? Apakah setelah ini tidak akan ada lagi low ya, harga yang lebih rendah daripada 5882 untuk ISG? Pertanyaan itu tentu saja tidak ada yang bisa menjawab dengan tepat, tapi ya kita bisa sama-sama melihat dengan data. Ibaratnya sekarang ini volatilitas yang terjadi itu berasal dari perang tarif. Nah, perang tarifnya sudah selesai nggak? Belum. Bahkan baru dimulai. Jadi perang tarif itu dimulai bukan pada saat Donald Trump merilis ini loh tarif-tarif pajak importnya ya. Bukan. Jadi bukan pada awal April, tapi sebenarnya efek daripada perang tarif itu baru mulai terasa sekarang. Kenapa? Karena mengirim barang dari China ke Amerika Serikat itu yang paling efisien, yang secara cost pengiriman, biaya pengirimannya paling murah adalah melewati jalur laut, bukan udara. Ya, jalur laut. Sehingga untuk mengirim barang full satu kapal kontainer itu memerlukan waktu. Tidak bisa seperti Anda order barang di Shopee atau Tokopedia ya kan, diantar pakai kurir hari ini juga sampai. Nggak bisa, bos. Jumlahnya banyak. Dan ini pakai kapal kontainer besar. Itu paling nggak rata-rata 25 sampai 30 hari perjalanan. Dengan adanya tarif seperti ini, maka harusnya sekarang itu swalayan-swalayan di Amerika Serikat sudah mengalami yang namanya rak penjualan yang kosong ya. Jadi harusnya swalayan di Amerika itu sudah mengalami seperti ini, tapi belum, karena sebelum bulan April itu para perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat itu melakukan stok
barang dengan jumlah yang lebih besar daripada biasanya yang mereka beli. Sehingga sampai hari ini di akhir April, swalayan-swalayan yang biasa menjual produk-produk yang banyak dari import dari China ataupun toko-toko aparel apa segala macam, pokoknya toko mainan ya, itu masih ada barangnya. Namun untuk bulan Mei, Juni itu sudah pasti barangnya akan merosot tajam. Sehingga saat ini yang lagi hangat-hangatnya dibahas di Amerika itu adalah empty shelf istilahnya ya. Empty shelf itu adalah kalau bahasa Indonesia rak yang kosong. Rak ini kosong, barang yang nggak ada karena banyak kebutuhan-kebutuhan sehari-hari itu yang diimport oleh Amerika dari China. Ya, kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti tisu apa segala macam yang biasa dijual di swalayan, barang-barang plastik gitu ya. Itu diimpor dari China, belum lagi mainan, alat tulis gitu ya. Banyak diimpor dari China. Jadi laporan terbaru dari pelabuhan di LA, di mana LA Port ini, Los Angeles Port ini, itu menghandle kapal kontainer. Ibaratnya cukup lumayan besar kalau dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan lain yang ada di sekitar Amerika. Jadi Los Angeles Port ini benar-benar kuantitinya besar ya, dia bisa handle banyak barang. Nah, ini aja sudah melaporkan bahwa kargo itu akan drop 35% dimulai dari minggu depan. Jadi ini berita 30 April ya. Jadi mulai minggu depan yaitu bulan Mei, jumlah kapal kargo yang membawa kontainer-kontainer yang isinya adalah barang-barang dari China. Mulai minggu depan jumlah kapal kargo yang akan bersandar itu akan drop 35%. Anda bayangkan itu. Jadi bulan Mei akhir, Juni, Juli, kalau kondisi ini terus terjadi, maka Amerika akan benar-benar mengalami yang namanya kesulitan ekonomi. Ya. Dimulai dari otomatis dengan jumlah kapal kargo yang berkurang, 35% itu sepertiga loh ya dari normalnya. Maka akan berimbas kepada apa? Supir truk. Akan mulai ada PHK yang dialami oleh supir truk. Kemudian apa lagi? Kereta. Karena ngirim barang bukan cuma pakai truk, tapi juga pakai kereta. Berdasarkan report-report yang saya baca. Ya, menggunakan kereta. Dari kereta baru nanti dicicil dengan menggunakan pickup. Kalau jumlah barang yang berkurang sepertiga, maka akan banyak tenaga kerja yang di lay off, khususnya yang dalam sangkut pautnya dengan logistik. Ya. Terus dampaknya lagi, bulan Juli mereka masuk sekolah, tahun ajaran baru sama kayak di Indonesia. Otomatis juga akan mengalami yang namanya kebingungan nih para orang tua yang biasa membeli alat tulis apa segala macam. Nah, untuk kebutuhan sekolah itu semua produk hampir 90% berasal dari China. Sekarang produk-produk tersebut harganya naik. Ya, mending kalau harganya naik tapi barangnya ada. Bisa jadi barangnya nggak ada, terus kalaupun ada harganya luar biasa mahal. Karena kan tarifnya 145%. Ya. Jadi kalau kita cuman melihat berdasarkan teknikal, secara teknikal sih bagus ya. Ekornya panjang, terus menandakan bahwa adanya daya beli ya terhadap harga-harga yang sudah diskon ini. Ya. Bagus dong Pak, hammer gitu kan. Iya, saat ini. Tapi nanti beberapa bulan kemudian baru benar-benar terasa dampak dari perang dagang ini. Karena saat ini kan lagi rilis laporan keuangan nih ya, kalau di Amerika Serikat. Ada yang full year, ada yang kuartal 1 sudah. Nah itu rilisnya semua rata-rata hasilnya masih positif. Ya, hasilnya masih positif karena yang sudah terjadi. Sedangkan perang tarif ini baru dimulai sejak awal April. Jadi akan terefleksinya nanti di kuartal berikutnya. Rilis laporan keuangan itu sudah pasti tidak mungkin akan sebaik sebelumnya. Ya.
Jadi bisa kita bilang saat ini kita bisa bernafas lega, tapi ke depannya jangan lengah. Untuk Indonesia, iya secara candle bagus nih. Apalagi US dollarnya sudah, kalau kita lihat secara daily ya, kita lihat secara daily ini bagus banget. Dimana rupiah menguat terhadap US dollar yang tadinya hampir 17.000 ya. Sekarang sudah di angka 16.500-an, 16.600. Jadi udah ada penguatan. Ya secara ISG juga candlenya tadi bagus gitu ya. Terus ibaratnya, oh kan banyak mulai nih investor-investor yang buka pabrik di Indonesia, betul. Contohnya BYD. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka mau berinvestasi di Indonesia, yang terjadi adalah ini nih. Contoh pabrik terbesar BYD untuk ASEAN itu adanya di Indonesia. Ini deal-dealannya udah pasti langsung sama pemerintah. Shake hand-nya itu sama pemerintah. Proyek sebesar ini aja itu masih diganggu oleh ormas. Bayangin coba kalau investornya itu kelas-kelas modal standar saja, bukan sebesar BYD skala proyeknya. Mau mengadu ke siapa mereka? Ini aja ditindak setelah adanya suara ya. Suara dari nih Wakil Ketua MPR RI, Edi Suparno membongkar adanya tindakan premanisme terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang. Ini wakil ketua MPR loh yang bersuara. Baru deh semua kebakaran jenggot, ya kan? Baru pemerintah turun tangan. Anda bayangkan, apakah semua investor yang masuk ke Indonesia itu skalanya sebesar BYD? Tentu saja tidak. Apakah mereka semua punya kenalan di dalam DPR maupun MPR? Tentu saja tidak. Jadi kalau mereka diganggu sama ormas, mau mengadu kemana mereka? Ya kan? Supaya bisa ditanggapi dengan cepat nih, ormasnya dipinggirin gitu loh. Hal-hal seperti ini yang mengganggu situasi investasi di Indonesia. Ya, jadi orang tuh rasanya tuh malas. Bagaimana dengan China? China sendiri para produsen itu semua masih optimis. Mereka semua serentak semua bilang Amerika itu cuma 15% nyerap barang kita. 85% itu selain Amerika. Jadi ya tidak masalah mereka bilang. Itu satu. Mereka akan cari pangsa pasar lain. Sesimpel itu. Itu pertama, ya. Produsen-produsen China umumnya bersuara seperti itu. Pertama, seperti itu. Kedua, ketika ditanya, apakah kalian akan memindahkan pabrik keluar daripada China kepada negara yang tarifnya lebih kecil daripada China? Mereka serentak juga mayoritas menjawab, memindahkan pabrik itu gampang, mereka bilang. Karena tinggal invest pabrik, selesai, ya, dibangun, selesai. Tapi yang sulit adalah memilih suatu negara yang memiliki supply chain seperti kita. Ya. Supply chain untuk mencari part-part untuk membuat suatu produk. Itu tidak mudah untuk digantikan. Vietnam pun tidak sesiap China. Masih jauh mereka bilang. Jadi kalau kita memindahkan pabrik hanya demi supaya tidak kena tarif, tapi kita kalah di supply chain untuk part, kemudian skill SDM, kemudian biaya-biaya yang tidak terlihat seperti pungli, ormas, apa segala macam. Ini semua yang mengganggu cost production mereka bilang, dan itu bisa sekitar 40% daripada cost production. Anda bayangkan supply chain partnya terlambat datang apa segala macam, otomatis secara labor cost-nya akan naik karena barangnya jadi lama selesainya. Cost-nya naik 40% kalau kita pindahkan pabrik keluar daripada China. Jadi ibaratnya buat apa kita pindahkan tapi cost production-nya naik. Gitu. Jadi hampir mayoritas produsen China juga berpikir ya udah lebih baik daripada kita pindahin pabrik secara skala besar, akan lebih bijaksana kalau kita mencari market yang berbeda saja. Jadi kita supaya tidak berharap ke Amerika Serikat. Toh mereka cuma 15% dari total ekspor kita. Jadi ya kita tinggal cari penggantinya. Ya kan? Tidak masalah mereka bilang. Jadi produsen-produsen di China sih so far ya kalau Anda ngelihat YouTube yang bilang, "Oh, China kebakaran jenggot apa segala macem," ya hati-hati ya. Itu kan footage-nya itu agak gimana gitu ya, ngeblur, kabur, nggak jelas gitu ya. Itu hati-hati ya, karena kita harus melihat
pembahasan-pembahasan tentang manufaktur di China itu langsung kepada source-nya. Jadi ibaratnya memang konten-konten yang kita kenal nih track recordnya bukan menghancurkan China dari dulu. Karena kalau ada juga channel-channel yang dari dulu memang tidak suka dengan negara China, jadi konten yang dikeluarkan dari dulu itu adalah konten-konten terkait ya kalau saya bisa bilang itu tidak menampilkan yang sesungguhnya. Jadi ya masa kita mempercayai channel-channel seperti itu yang kita udah tahu nih posisi dia itu adalah tidak suka dengan China. Maka otomatis konten yang dimunculin ya tentang ibaratnya kemunduran China, kehancuran China, seperti itu. Kita cari balancingnya ke konten yang lain. Ternyata saya cari, oh produsennya santai-santai aja. Ya memang ada sedikit ibarat garuk-garuk kepala lah. Karena 15% omset otomatis hilang dong. Ya kan, ambil contoh. Amazon itu kan ibaratnya maklon nih. Beli barang dari China. Contoh oven ya. Oven yang dijual di Amazon itu harganya 210 US dollar. Sedangkan Amazon beli dari China itu hanya 100 dolar. Anda bayangin tuh. Dia belinya 100 dolar, dia jualnya 210 US dollar. Kelihatannya untungnya banyak ya? Enggak, kan belum dipotong tarif import, belum dipotong biaya logistik apa segala macam. Ya. Tapi otomatis seperti Amazon begini kan garuk-garuk kepala juga, dia udah nggak bisa dapetin harga barang murah lagi dari China karena kena tarif yang begitu besar. Nah, yang lebih pusing itu apakah Amazonnya atau China-nya? Sekarang saya tanya. China masih bisa cari pangsa pasar lain. Amazon pusing mencari negara yang memiliki power manufaktur seperti China. Mungkin kalau barang ini si Amazon minta Indonesia produksi bikin gak akan bisa 100 dolar harganya. Mungkin ya dengan biaya ormas, preman, pungli-pungli yang gak jelas itu ya bisa aja. Biayanya malah naik menjadi 175 US dollar kos produksinya. Amazon harus beli dengan harga 175 US dollar dari Indonesia. Karena ya itu biaya-biayanya, supply chain-nya, kos logistiknya, semua berbeda. Itulah yang membuat para produsen di China itu tidak panik dengan kondisi seperti sekarang. Menurut mereka ya udah tinggal cari pasar lain toh ya. Gampang kok. Semua pembeli itu kan pasti pingin harga barang yang murah. Kita murah. Punya kualitas. Coba aja suruh negara lain bikin. Bisa nggak? Ah gitu loh. China PD-nya itu sampai segitunya. Ya. Jadi terus terang kalau saya lihat ini perang dagang. Donald Trump tidak melakukan apapun. Secara short term, dampaknya itu akan sangat tidak baik bagi Amerika. Seperti yang saya sebutkan di video-video sebelumnya. Secara short term, dampaknya itu akan berasa ke Amerika. Tapi secara long term, kalau dia bisa konsisten dengan tarif seperti ini dan membujuk negara-negara lain, jadi ibaratnya Amerika versus China doang, itu secara long term akan bagus ke Amerika. Tapi apakah Donald Trump itu bisa membuat negara-negara lain itu semuanya tunduk satu suara kepada Amerika? Ya belum tentu juga. Ya kan? Belum tentu juga. Dan Donald Trump udah pasti akan bilang, "You kalau gua udah turunin tarif lu, kita udah shake hand gitu ya." Ambil contoh Eropa deh. "Awas kamu ya. Beli barang dari China terus jual ke saya. Cuman ganti made in Jerman gitu doang. Padahal yang mana itu semua partnya berasal dari China. Awas lu begitu." Jadi pasti akan ada rule tambahan bahwa you kalau mau jual barang ke gua, ibaratnya kalau kayak di Indonesia TKDN lah ya. Ibaratnya itu tidak boleh lebih dari 30% partnya berasal dari China. Nah, itu pasti akan ada itu klausul-klausul seperti itu. Ya kan? Intinya Amerika mau bikin China mati. China bisa mati kalau seluruh negara sudah tidak ambil barang sama China. Kalau cuma Amerika yang tidak ambil barang ke China, China tidak akan kolaps. Tidak akan. Ya, harus banyak negara-negara besar yang tidak lagi ambil barang dari China. Jadi ibaratnya kayak embargo lah. Sanksi ekonomi kayak sanksi ekonomi yang dijatuhkan ke Iran, sanksi ekonomi yang dijatuhkan ke Rusia. Di mana semua negara kompak nih, gak ambil barang dari China. Apakah itu mungkin terjadi? Kecil sekali kemungkinannya. Jadi ke depan, Mei, Juni, Juli,
Kalau Anda sudah merasa, oh kita akan baik-baik saja nih, hati-hati. Ini baru saja dimulai. Volatilitas besar tidak akan segera berakhir. Karena Trump posisinya saat ini harus segera mendapatkan hasil. Trump harus segera bisa bicara dengan China. Dimulai dengan China duluan yang telepon Trump. Trump nggak akan mau telepon China duluan. Gengsi dong. Ya. Tapi kalau China tetap tidak akan menelpon duluan ke Trump, sudah pasti juga. Karena kan China di atas angin juga. Lah, lu nggak ambil dari gue ya nggak apa-apa, bos. Eropa masih ngambil. Asia semua juga masih ambil dari saya. Korea ngambil, Jepang ngambil. Lah gue pusing amat sama lu. Omset gue cuma hilang 15% kok. Ya, gak bakal Cina mau telepon duluan. Jadi ujung-ujungnya apa? Deadlock. Kalau sudah deadlock, pusing kepala, Trump akan nge-tweet atau ibaratnya bikin statement-statement yang akan membuat pasar bergejolak. Lihat aja. Ya. Karena ini market driven by news, bukan lagi by data, bukan lagi by fundamental, tapi driven by news. Apa yang Donald Trump sampaikan itu bisa menggerakkan pasar secara besar volatilitasnya. Jadi hati-hati. Badai memang sudah berhenti. Terlihat sudah berhenti, tapi awan itu masih tebal dan gelap. Langit itu masih tertutup dengan awan tebal. Jadi bisa saja badainya muncul lagi sewaktu-waktu. China pun bilang melalui Xi Jinping, kita ini bukan negara yang seperti kolam, tapi kita ini samudra. Samudra itu tidak bisa diobok-obok. Kalau kolam diobok-obok jadi butek airnya, tapi kalau samudra diobok-obok ya tetap aja samudra. Yang namanya samudra pasti akan ada badai yang membuat laut itu bergejolak. Tapi tidak akan membuat laut itu menjadi butek. Itu analoginya Xi Jinping terhadap situasi yang terjadi saat ini. Jadi mereka menganalogikan mereka tuh sebesar samudra, bukan cuman kolam cetek gitu. Jadi ya sudah pasti, gak mungkin China mau telepon Trump duluan kan? China-nya santai-santai aja. Yang bakal kelimpungan, yang bakal pusing adalah Amerika duluan. Karena suplai barang sudah pasti akan bisa dibilang drop habis-habisan ini. Ya ini baru 35%. Kalau tidak ada perkembangan menuju arah yang lebih baik, maka jumlah kapal kargo yang merapat ke LA akan semakin drop. Nah iya dong, 145% tarifnya gila aja Pak. Tuh. Nah bagaimana menurut Anda? Apakah Anda confidence dengan bentuk-bentuk teknikal yang Anda lihat saat ini? Ya apalagi di US, doji, hammer seperti ini, cakep-cakep. Apakah Anda optimis? Atau Anda melihatnya, oh ini mirip-mirip kayak saya lah. Perang dagangnya masih akan berlangsung Pak, jadi volatilitas masih gede. Dan saya tidak confidence dengan market. Nah, saya ingin tahu Anda di posisi yang mana. Yang jelas kalau dari saya secara pribadi, based on data, based on hasil screening saya, saat ini, ya memang ada perbaikan dari awal bulan. Ya, dari awal bulan itu ada perbaikan kondisi, tapi belum seperti bulan-bulan yang sebelum April. Jadi kita masih jauh dari kata normal. Ya, jadi tetap waspada. Sampai jumpa di video berikutnya.